Makanya lain kali naik bajai, tapi lu jadi supirnya, biar nggak sebelah-sebelahan. Kasih buku tausiah, kasih hijab baru gitu. Ke tetangga. Kalau di garasi lu nggak ada motor lu, maksud gua bersih dikit, tolong. Bukanya pakai eye scanner anjing, biar kayak Mission Impossible. Menurut kamu bagus, menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Kalau bini lu selingkuh sama bapak lu gimana, Dok? Iya gue dua-duanya. Aduh, dicakar gue. Terus mukul-mukul terus ya. Terus cakar-cakar terus. Kan kayak di norma ini kan cerita dia selingkuh sama bapaknya. Selingkuh sama mamanya, mertuanya. Intinya kesimpulan gua nonton ini, Gak ada sih iya. Yang kedua tuh jijik gua. Iya kan? Jijik banget. Kenapa gitu. Kenapa harus difilmin ya? Apa sih anjing? Film apa sih nih? Goblok, gua tonton. Ih, najis tuh gak lu? Kayak sama tuh yang gua kasih tahu lu. Yang selingkuh sama yang ini apa? Yang selingkuh sama bapaknya, mamanya, sama mertuanya. Iya, yang dikasih motor. Iya, dikasih motor. Iya, si Norma nih yang dari kisah nyata. Gua juga anjing. Jijik banget. Mau itu Wulan Guritno kayak mau Sapik gitu. Tapi ini film itu mencapai 400.000 penonton. Bodo amat anjing, enggak peduli. Dan ceritanya ini sempat viral di Twitter, diangkat sama Densu ke podcast dengan views. Bang Densu nih nggak hidup kalau nggak ada berita panas tuh gue liat kayaknya. Hidup, cuma agak mepet. Iya. Dia 29 juta penonton ya di YouTube-nya. Ketika ngebahas perselingkuhan antara mertua dan menantu ini. Bayangin aja ya, gue nonton Wulan Guritno yang secakep itu ya. Gimana gue bener bayangin emaknya ya yang di beritanya. Wah, naon iya yung anjing. Mati iya. Namanya umur gak ada yang tahu. Namanya umur gak ada yang tahu, namanya masih muda. Tapi kalau misalnya kita lu udah lihat ini nggak sih? Apa? Aslinya orang. Udah lah, kan beritanya viral di mana-mana nih. Makanya ini tuh semua sebenarnya nggak usah diceritain premisnya, lu pada udah tahu juga. Iya benar. Tapi intinya ini pesan buat para mertua sama menantu. Kalau mau kemana-mana jangan naik motor bareng. Ini cuma perkara motor nih, gue bilangin motor makanya lain kali naik bajai. Tapi lu jadi supirnya, biar nggak sebelah-sebelahan. Atau lu kalau mau naik motor lu sekat. Iya, lu bawa papan reklame yang gede, biar nggak pelukan. Iya. Ini perkara ngeboncengin dari tempat bakmi jadi begini, maksud gue. Lagi menantu manis sih yang kalau ngasih hadiah ke mertua lipstik anjing itu juga udah cabul menurut gua. Orang kasih buku tausiah, kasih hijab baru gitu. Kasih buku tausiah. Iya biar deket sama Tuhan, sajadah baru. Ini kasih lipstik lu apa? Emang lu mau ciuman sama mertua lu? Udah gila anjing. Ini bener-bener gua nonton tuh sampai akhir bener-bener kayak gua gak dapetin konklusi apa-apa dari film ini. Jadi kayak ya udah gua udah tau ceritanya dan ini cuma digambarin aja gitu. Cuman juga gobloknya juga sama tuh suaminya. Orang udah ketahuan bawa motor mulu ke rumah siang-siang pulang. Makanya lain kali naik Gojek. Maksud gua, ini selesai nih si Nunung nggak akan manjat dia ke tangga. Kalau di garasi lu nggak ada motor lu, maksud gua bersih dikit, tolong. Kan dia pertama udah ketahuan. Ya lu kenapa ketahuan kedua? Kenapa lu taruh garasi? Kalau memang mau ditaruh garasi, kotak-kotaknya jangan bolong. Lu semen anjing. Maksud gue, bukanya pakai eye scanner anjing, biar kayak Mission Impossible. Maksud gue mah udah jelek, tolol anjing. Dan itu ya, itu bener juga sih sebenarnya. Ini sorry ya, Bang Madun ya, kan yang dia memerankan Yusuf itu kan memerankan Bang Madun kan. Ini menurut gue ini agak miscast sih. Kita terkesan kayak nggak believable karena ini Wulan Guritno lawan mainnya Madun gitu. Madun ini Soundman. Bukan Madun Soundman. Itu Bang Madun beda itu beda. Madun Soundman juga siapa ya anjing? Itu yang terkenal, dia selalu imajinari selalu dia. Semua film Indonesia kayaknya Bang Madun. Iya 70% dia dah gua rasa dah. Jago banget emang dia. Tapi ya si Bang Madun ini nih maksud gua sangat-sangat tidak match sama si Wulan Guritno gitu. Wulan Guritno udah dikasih keriput, udah dituain. Kita tuh nggak bisa ngebayangin itu kayak believable gitu. Karena Wulan Guritno sekali lagi ya,
Ya, Wulan Guritno sih emang di sini juga kayak bayarannya kecil dah. Orang dialognya nggak ada. Jarang ya? Diam, lo pakai spray, diam di ujung ini, diam aja. Maksud gua, kalau mau diem masuknya lemari, Bu. Biar nggak ada yang lihat sekalian. Kalau mau masuknya DPR, Bu. Iya, enak diem doang Diem dapat doang, duit, dapet tapi DPR, dapat dapet tunjangan, duit. ya kan. Iya. Jadi ini film hasilnya benar-benar menjijikan sih buat gua, nggak tahu ya. Ini semi bokep sih menurut gua. Semi bokep dan tidak ada konklusi sama sekali sampai ending. Gue benar-benar nonton udah nih gini doang. Ya, kesimpulannya cuma dikasih ayat Quran. Iya. Ya kan, itu adalah nggak boleh meninggalkan. Kayak film Hidayah. orang. Iya, kayak film Hidayah. Penjaranya juga terakhir kalau lu lihat yang dia ketemu sama emaknya, itu kalau di film-film Hollywood mau dikasih misi biasanya. Ini bentar lagi lu bebas dari penjara. Lu masuk ke kereta laundry ya. Mana ada Bu, penjara juga begitu mah keren bener. Dia masuk kereta laundry begitu keluar dia ketemu sama Indro, Nigen sama Jegel. Jadi Miracle Cell nomor 7. Jadi Miracle Cell nomor 7 itu. Karena ketemu penjaranya kayak mau dikasih misi espionase anjing kayak Mission Impossible. Tapi ya susah juga dong. Kita ini berhadapan sama PH ya yang demen banget untuk ngambil cerita-cerita yang viral ya. Cerita-cerita rakyat ya. PH ini juga adalah yang bikin apa tuh namanya yang dia meninggal gitu. Ini. Aduh. Kingsman. Bukan, goblok. Godzilla. Aduh, apa ya? Avenger. Aduh. Ini yang kecelakaan. Iya. Ya. Monica apa? Bukan Monica. Aduh. Santa Monica Pictures. Bukan nama PH-nya. Apa ininya Nama loh? judulnya nama kan. judulnya. Iya, yang pokoknya yang orang diperkosa itu kan. Iya. Yang Itu cewek kan. ya, yang kasusnya nggak selesai Dan itu. itu mencapai 4 juta sekian penonton ya. Vina, burung camar itu Vanduwinata. Ini Vina. Coba lihat nih orang nih emang minta di Itu dong, cancel. yang gue pertanyakan juga itu kan kalau misalnya kita ingat-ingat sama si kasus Vina itu, keluarganya katanya dibayar juga. Ya. Tapi kita nggak pernah tahu kan dibayarnya berapa ya. Nah, gue juga penasaran dengan film Norma ini ketika ceritanya dia. Atau ini budgetnya kisaran berapa menurut lu? Gue nggak tahu. Itu M udah lewat lah. 3. Kan kalau ini kan bayar aktornya juga gua 3M, rasa 3M. Mungkin 3M, di bawah 5M ya pasti. Di bawah 5M berarti 400.000 penonton cuan dong? Cuan, pasti cuan ini. Cuan dong pasti. Iya. 2-3M lah cuan. Pertanyaan gua adalah ini si Norma realnya ini dibayar berapa? Normanya. Iya, dan keluarganya kan maksudnya dia bongkar aib keluarga semua kan ini kan. Ya, iya flow dong. cerita berarti kan interview maknya juga tuh. Iya. Di penjara itu. Iya. Sama si Yusuf. Iya, makanya gue penasaran sih. Maksudnya apakah mereka dibayar dengan layak gitu ketika Urban Legend ini difilmkan gitu ya kan? Urban Legend nih. Makanya kan next Apaan maling kundang. Apa Timun Mas. Udah gitu sampai akhir mesti tinggal bareng sama mamanya lagi. Iya. Nah, yang jadi ini juga kan kalau ngomongin undang ada si Joko Anwar tuh. Joko Anwar, juga bikin Come film and See Maling Pictures. Kundang tuh. Nah, itu menarik juga tuh dengan perspektif yang berbeda tuh, Do. Ya, karena dibikin horor. Iya, Nah, horor. pendekatannya Maling- horor. Maling Kundang nggak sekedar anak yang kurang ajar sama mamanya doang ternyata. Ini ada gitu ya. misteri, konspirasi Benar. terhadap maknya. Ya, kan? tapi kalau misalnya kita balik lagi ke PH yang bikin film ini, dia juga kedepannya akan membuat Tung 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 Sahur. Wah, bener loh. Oh iya, udah. Film apa nih? Udah. Komedi. Wah, gua nggak tahu sih film tentang sahur apa gimana, tapi yang jelas dia ambil fenomena apa namanya? Fenomena apa sih? Anomali. Anomali ini dibikin film sama dia. Tapi kalau menguntungkan profitable, menghibur masyarakat oke lah. Ya, tapi kita udah melihat nih dua film ini nampaknya agak gimana gitu ya. Ya kalau normal sih emang udah gila lah menurut gua. Orang bisa jijik tuh loh nonton, gua aja jijik. Gua tapi nonton ini enggak. Nih, bekedut gitu ya enggak gua. Kayak bisa berhenti nggak nih anjing nih film. Jijik banget anjing maksud gua, kayak lu ngapain sih? Kayak begitu ya. Maksud gua kayak gue pulang jam istirahat, pulang bawa motor pulang bawa motor gitu. Diulang. Ada mah 3-4 kali scene gitu. Di pulang ngewe. Montas kan dia kan. Iya. Macam montas gitu kan. Maksud gua udah gitu ngewe di gudang bakmi maksud gua. Iya. Ya ampun, tempat dagang, Bos. Sampai keringetan gitu, basah gitu. Lu apa sih sebenarnya? Tapi sebenarnya ya, ini film ini tanpa adegan seks pun harusnya masih bisa di. Tapi kalau nggak ada seksnya paling jadi 45 menit harusnya film ini. Iya sih, benar. Karena lebih banyak
Iya lagi bener. Iya kan? Iya lagi. Lebih banyak nyium leher sama spray biru tuh. Nah dia kalau misalkan nggak ada adegan seksnya kayak 40.000 kayaknya mungkin. 40.000. Karena nggak ada yang Gak ada menarik ya. hooknya. Nggak ada hooknya, ya. Karena orang kan pengen lihat situasi mertua ngewek dengan menantu gitu kan. Walaupun menantunya juga biasa-biasa aja gitu. Orang emaknya putih, ya kan? Tisa Bianinya maksud lo? Enggak, emaknya Yusuf kan putih. Emaknya, iya. Kayak anak tiri jadinya. Ya, kita nggak pernah ngejudge, nggak boleh ngejudge gitu sebenarnya dong. Ada yang mau lihat ini kali, ada yang mau lihat Mbak Nunung naik tangga. Mbak Nunung naik tangga tuh ya. Apa? Ya Allah kata dia. Muntah. Iya katanya. Perilaku apa ini ya Allah. Saya juga Mbak Nunung, saya juga jijik. Itu. Saya juga jijik. Adegan itu harusnya back in the fourth wall. Ya Allah dan kamera. Adegan apa ini? Adegan apa nih ya Allah? Kayak maksud gua kamera. emang bener-bener nista sih anjing ini adegan. Maksud gua kenapa juga di kamarnya Gigi? Gua nggak ngerti, ada fetish tersendiri apa gimana? Tapi kan itu kan cuma menggambarkan kejadian aslinya do. Kalau itu Di salah, ini kamar di sendiri. gitu. Tapi kayaknya emang si Yusufnya suka sama ibu-ibu kayaknya. Fetishnya Kan sempet kali dia ya. ngobrol sama mantannya kan, Oh, Siti iya. Sabiani kan. Fetishnya kali ya. Kayaknya fetishnya suka sama ibu-ibu kayaknya. Iya. Tapi gimana menurut lo? Ini film apa? Mau lo rekomendasikan ke orang lain nggak? Bingung ya sebenarnya ya. Kalau buat fansnya Mbak Nunung, Karena gue yakin pasti ada marketnya juga do. Ayo, Ada 40.000. marketnya. Bener. Ada marketnya banget ini 40.000 ya. Ini sebenarnya adalah film yang nampaknya harus kita jauhi ya sebetulnya ya. Iya. Agar tidak ada lagi film-film yang seperti ini difilmkan karena beberapa hal yang contohnya kan Tuntung Sahur nih. Gue yakin ntar lagi ada Lisa Mariana The Movie kayaknya kan. Anino Simpanan Yes. Wah. Kita nggak pernah tahu loh. Gue tiban lo. Misalkan apa namanya adegan torrent misalkan dia lagi ada di dalam torrent. Tapi bisa bikin film bagus nggak laku ntar. Iya juga ya. Mending bikin gini. Iya sih sebenarnya. Latahjan nih sekarang selingkuhan pembantu kan? Ya, aduh Latahjan juga. Lo tau gak sih cerita itu gimana? Pelet kan? Iya anjing. Dia jadi kayak ada genre bending gitu tiba-tiba di ending Horor. gitu. What the Bagus menurut fuck? gua. Kayak dua topik yang paling populer di Indonesia dijadiin satu. Oh, Ya kan? sangat menjual jadinya harusnya. sebelum horor apa emang? Drama percintaan dulu. Oh, Apa selingkuhan? Kasus lu bingung kan kenapa Iya. dia mau selingkuh sampai anaknya juga bela selingkuhannya. Ternyata dipelet. Pelet dia. Cuci celana dalam. Hmm. Iya nggak sih? Iya ya semacam itulah ya. Dia cuci kolong apa gimana gua nggak tahu tuh ya. Kolongnya kurap. Kolongnya kurap dicuci. Kurapnya itu yang diminum. kepelet kagak. Diare. Kanker mulut. Tapi buat gua Norma ini jangan lu support ya. Karena film-film kayak gini nih. Tapi sebenarnya buat gua sih komedi film kayak gini. Ya kalau kita nonton di OTT sih komedi do maksudnya. Kalau nonton di bioskop. Tapi orang kalau nonton di bioskop dia adalah marketnya. iya sih. Nggak boleh kita salahin. Iya. Enggak yang Iya benar. Ekspresinya pasti yang gitu ya. Maksud gue lu nggak mungkin bisa ngelarang lah, well kayak film-film kayak gini bakal ada terus. Maksud gue di US juga bioskopnya ada film-film B kelas. tier B yang aneh-aneh juga gitu maksud gue. Ini bagian dari industri kita nggak sih yang harus kita nikmati gitu. Iya. Dan gimana cara kita ngelobraknya itu jadi PR gede ya kayaknya ya. Kayaknya nggak akan kedobrak dah. Maksud gue, kayaknya udah dari gue Reinforce lahir, banget dari emak gue, udah ada montir-montir cantik yang dulu ada adegan mandi telanjangnya gitu tahun 80-an, kayaknya nggak akan kemana-mana dah. Tapi itu ada ceritanya loh. Maksudnya sebobrok-bobroknya cerita-cerita yang seksi-seksi itu menurut gua ceritanya masih bisa dinikmati. Ya tapi Lu kan ketika nonton sekarang lagi kan masih ada oke lah dia memang ya, tapi kan lu pasti cepet-cepetin kan? Lu mau ke tempat Eva Arnas mandi kan? nih suka sembarangan. Gua nggak cepetin gua ulang. Kalau gua post, gua zoom. Emang cabul monyet. Enggak ya, maksudnya gua merasa film zaman dulu mungkin karena dibuatnya dengan susah payah kan zaman dulu kalau bikin film bisa tahunan ya. Bukan hitungannya bukan bulanan lagi udah pasti. Nah, tapi lu tiap hidup di setahun. bubble lu aja. Orang banyak dari dulu film kayak gitu. Itu maksud gua ketika gua tahu maksudnya ada film kayak gitu zaman dulu, tapi masih ada ceritanya gitu yang bisa lu ikutin. Cerita-cerita panas bahkan masih ada cerita yang lebih layak gitu yang lu ikutin. Kalau gua inget-inget ya film-film panas zaman dulu, walaupun film panas ini dia menjual adegan seksi, tapi seenggaknya ada sesuatu gitu dalam itu. Ini benar-benar kayak gua hampa nonton film normal sih.
Ya soalnya udah jijik sih kalau gua. Udah jijik dan gua ngerasa kayak ya udah mau diapain lagi gitu. Kalau misalkan film-film panas zaman dulu tuh masih ada kayak konklusinya, ada setupnya, ada konfliknya yang kita tahu apa gitu loh. Ini kan konfliknya dibikin tuh di akhir, yang si Yusuf ngambil surat motor. ya tapi itu Maksud gua emang gak ada Gojek. Iya kan? Maksud gue, Bu, bisa ambilin nggak Bu itu surat motor saya? Nanti kirimin pakai Gojek. Nyampe. Kenapa lo harus parkir juga? Lo parkir lagi tempat situ anjing emang maksud gue. Lo parkir lagi. Maling ada yang mau bantuin. Dia lo pada rame. Emang anjing lo semua. Ya. nggak bisa disalahin, itulah marketnya dok. Bener. Market Orang selingkuh aja langsung pada bawa HP. Iya. Maling teriak lo. Tisa Biani udah teriak-teriak cuy. Gak ada yang dateng. Karena gua rasa juga ada yang itu terlalu dramatisir juga sih. Yang mana? Yang Apa maling itu ya. Oh, yang maling. Iya, karena harusnya memang keadaannya tidak seperti itu gua rasa sih. Cuman agak dibikin dramatisir lah. Gitu. Ini kan masalah dokumen maksud gua. Iya sih. Tapi akhirnya dituntut ya. Iya. Karena kan dapat kekuatan dari netizen juga kan. Jadi kita baru taunya kenapa akhirnya ke persidangan tuh karena ya itu salah satu triggernya kan. Iya, kenapa surat rame motor. juga. Iya. Jelas, tapi netizen gila banget ya. Bener-bener dibongkar loh semuanya, foto-foto pernikahannya segala macem. Gila, niat banget sih. Gua makin yakin banyak pengangguran di Indonesia ya. Ya. Karena dia punya waktu banyak untuk membongkar ginian ya. Dan Makanya kalau dari gua skornya 1. ya gua juga 1 sih. Jahat juga lu. 1. Kan Monyet. visualnya bagus kata lu. Enggak sih. Emang menurut lu bagus? Oke. Enggak, gua nggak ngerasa bagus. Gua lagi mikir lagi gua. Ini gue ngerasa kayak udah ditempel aja gitu kayak gambar. Yang penting ada cerita di dalam gambarnya gitu gue ngerasanya. Makanya gue nggak bisa muji production value apa segala macam. Kayaknya ini emang udah standar. Make up-nya jelek ini. Makeup Luna Maya apa namanya? Luna Guritno-nya. Iya juga. Iya kayak si Luna Guritno dia gue ngerasa inkonsistensi makeup tuanya itu nggak berasa ya. Ada beberapa adegan nih dia tuanya ada rasanya, tapi ada beberapa adegan dia Hambar. Iya, hambar gitu tuanya. Kebanyakan diem sih ibu. Jadi kalau ngomong retak make up-nya. Atau mungkin efek lampu sih, gue juga nggak paham ya. Maksudnya dia kelihatan kayak gini, apakah efek grading, efek lampu, atau efek make up-nya ya? Yang paling bagus tuh actingnya bapaknya Tisa Biani. Lah itu kan dia guru acting. Itu Rukman Rosadi, itu nggak usah diragukan lagi. Itu udah paling gila deh. Itu paling bagus. Beliau Maksud gue di situ paling natural gitu. Beliau adalah orang yang mencetuskan pintu masuk pintu keluar. Jadi kalau lo mau acting nih, ada karakter A, lo harus buka pintu dulu dari lo yang lo normal nih yang asli, buka pintu masuk ke karakter yang film lo itu. Jadi buka pintu. Nah kalau begitu udah cut, keluar pintu lagi. Jadi ketika kita itu menghayati karakter itu, memasuk, kita buka pintu itu dulu menurut dia. Jadi kita tinggalin nih karakter ke dalam kehidupan kita nih. Sehingga kita bisa tahu nih efek kalau Terus misalkan dengan istilah itu lu bisa ayo buka pintu, Wel. lu nggak lihat film kita. Hah? Belum aja. Lu nggak lihat film kita. Itu kayaknya nggak ada pintunya. Hordeng. Serot gitu dah. Iya. Nah, gua masuk nggak boleh pakai pintu. Iya bener sih. Karena itu juga kehidupan. Orang itu kita. Iya itu kehidupan sehari-hari. Cok. Ya tapi itulah ya si Norma ya. Di sini kita akan apa nih? Syuting kita akan syuting news dah. Ini berarti Korea nanti aja news dulu ya. Bagus ini normal, lu mesti keluarin cepet-cepet. Ini adalah tajuk judul dari video ini adalah film menjijikan. Nah itu parah. Ih, merinding gua nonton gini. Sumpah, ini tahun ini kan baru rilis ya? Iya. Gila. Tapi jangan lupa like, share, subscribe. Kalau kalian udah nonton Norma, silakan drop insight kalian. Silakan subscribe Denny Sumargo. Iya, silakan untuk dapetin viral-viral lainnya. Benar. Karena saya juga nontonin di situ. Tadi kita ada banyak sekali keluarin jurus-jurus yang kita nggak bisa keluarin ya di yang normal. Dia harus membership, jadi silakan membership karena hijau solid, silakan dilihat di situ. Yang pasti bentar lagi DJ Panda juga ada filmnya ke film gue. Iya anjing bener juga lagi. Sama Erika. Kayaknya iya deh. Bentar lagi di Jepanda nggak ada filmnya. Enggak belum ada, nantilah. Mungkin sama yang buta tuh, yang disiram air keras juga bisa kali jadi film. Nah itu sempat ada mau diangkat film, cuma nggak jadi. Bagus. Karena kan orangnya problematik kan. Kayaknya mungkin PH juga agak jaga-jaga juga. Oke, PH tahu nih. Iya. Aduh, untung kita pasti diambil sama dia nih. Kan seharusnya kayak gini kan korbannya. Diperes Dia gitu. jangan Pak. Makanya ya kayaknya makanya yang gue bilang kayaknya dia coba untuk ngambil angle orang-orang yang memang kayaknya nggak akan bisa bersuara banyak gitu kalau misalkan cerita dipakai. Jadi agak ngadil sih gue ngelihatnya. Kayak Tung Sahur mau ke siapa bayar? Nggak ada. Ya gitulah. Karena semua nggak? Tung Sahur. Agus. Enggak sih gue rasa. Tapi kalau teralali
Ame krokodilo. Bombasilo. Ya itulah ya. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat yang versi unsensor silakan di membership aja. Kita tadi ada bahas banyak hal. Tadi Manu ngomongin Pak Prabowo juga. Sempat tadi. Kenapa dia di crop itu ya? Di crop. Nggak, aku yang ngomongin performance Pak Prabowo. Oh ya, puas lu kan? Lu puas kan? Puas kan? Enggak. Puas banget. Puas banget. Kenapa geleng? Kenapa geleng? Puas banget gua sama Pak Prabowo mah. Oh. Sama Mayor tadi? Puas juga dong. Idola itu. Idola kan? Idola gua. Dengan jogetan-jogetan gitu ya. Idola gua. Ya, silakan like, comment, subscribe ya. Udahlah. Sampai jumpa di video berikutnya.